Perkenalkan, nama saya Mervana Citebenu, NIM 01 2019 0354, kelas J, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin penting dalam Sosiologi Pendidikan. Poin yang pertama yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan kemauan masyarakat. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa tuntunan masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin meningkat sejalan dengan kemajuan zaman. Tuntunan tersebut terarah kepada apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan, yaitu untuk menghadapi di era globalisasi yang semakin membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan terhadap sistem pendidikan yang berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, misalnya dari segi kurikulum, media pendidikan, maupun proses belajar mengajar. Menurut seorang ahli bernama Slamento, bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman seseorang itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Suprijo, model pembelajaran student facilitator and explaining adalah model yang melibatkan keaktifan siswa yang memiliki berbagai sinteks, yaitu menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, guru menyajikan apa yang ingin dicapai, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya. Misalnya, melalui peta konsep, guru menyimpulkan ide atau pendapat dari konsep. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu, kemudian murid menjelaskan kepada teman-temannya yang lain. Bentuknya itu, metode pembelajaran aktif mengarahkan atensi peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Poin yang kedua yaitu peranan sekolah, keluarga, dan peserta didik, yang dimana harapan dan keinginan setiap orang tua pada dasarnya adalah anak-anaknya yang bertumbuh dan berkembang secara sempurna, sehat jasmani, rohani, cerdas, beriman, dan berbudi luhur. Namun, terkadang orang tua lupa bahwa keinginan itu tidak terwujud tanpa kesungguhan, usaha, dan perjuangan untuk mencapainya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara orang tua untuk mendidik anak tersebut? Jawabannya ialah keluarga yang sehat adalah untuk memberikan dalam ukuran kecil namun bersifat menentukan. Untuk pendidikan dalam ukuran yang besar, yaitu pendidik bangsa dan negara bahkan dunia. Keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Pekerjaan guru akan lebih efektif ketika ia mempengaruhi latar belakang dan pengalaman anak didik di dalam keluarga
adanya kerjasama antara orang tua dan pendidik akan membantu mengatasi anak didik yang kurang maju dalam pembelajaran. Adapun caranya yang dapat ditempuh untuk menjalin kerjasama antara keluarga dengan sekolah adalah kunjungan sekolah ke rumah anak didik atau kunjungan pendidik ke peserta didik, hadirnya orang tua ke sekolah, dan adanya daftar hadir, daftar nilai dan rapor. Hubungan masyarakat dan sekolah. Kehidupan masyarakat di sekitar siswa berpengaruh terhadap belajar siswa. Jika dalam kehidupan suatu masyarakat terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, maka hal ini akan berdampak buruk pada siswa yang tidak berada di sana. Masyarakat sebagai orang tua yang sangat merasakan hasil dari pendidikan, hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif adalah sebagai wujud dari peran yang bisa dilakukan masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan yang dimana generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik di jalur pendidikan, luar sekolah, karena bahan yang diberikan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntunan masyarakat di mana kegiatan pendidikan berlangsung. Poin yang ketiga itu unsur positif dan negatif dari anak didik dalam masyarakat. Yang menjadi unsur positif dari anak didik dalam masyarakat dalam proses belajar, pengendapan nilai kehidupan yang akan bermanfaat bagi seseorang siswa sehingga ia menjadi siswa yang mampu dalam bersosialisasi. Hubungan sosial dengan di lingkungan keluarga dapat mendukung proses belajar anak dengan bimbingan anggota keluarga lain. Hubungan sosial antara siswa dapat dibangun dan dipantau oleh guru melalui metode pembelajaran yang kooperatif sehingga memungkinkan siswa melakukan interaksi dengan teman sekelasnya. Yang menjadi unsur negatif adalah anak didik dalam masyarakat. Sosialisasi menunjukkan pada semua faktor dan proses yang membuat setiap manusia menjadi selaras dalam kehidupannya. Di tengah-tengah orang lain dalam proses tersebut, kadangkala adanya kurangnya perhatian dari keluarga maupun masyarakat yang dimana kelakuan sikap anak didik menjadi anak yang misalkan suka tawuran, kenakalan, dan sebagainya. Poin yang keempat yaitu pembelajaran learning lokal, regional, dan nasional. Lokal merupakan sumber belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar dalam media pembelajaran, yaitu teaching and learning locally and available resources. Pada prinsipnya, model pengembangan atau pemilihan media pembelajaran ini menekankan bahwa guru harus secara kreatif mengembangkan dan memilih sumber-sumber belajar atau media yang tersedia di lingkungan sekitar, apapun bentuknya dan ragamnya.
Regional sendiri atau perwilayahan yang berarti bahwa membagi-bagi wilayah tertentu untuk menentukan regionalisasi wilayah harus diperhatikan fisik yang meliputi iklim, morfologi, sumber daya alam, dan keadaan sosial dan kehidupan budayanya. Nasional merupakan pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat. Fungsi pendidikan nasional di Indonesia mengembangkan kemampuan membentuk watak, membentuk peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik berakhlak mulia, yaitu sehat berilmu, kreatif, mandiri, menjadi warga negara berdemokrasi dan bertanggung jawab. Poin yang kelima itu hubungan hak dan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial karena hal yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan. Pendidikan agama Kristen akan membentuk suatu pembelajaran, dan pembelajaran itu merupakan perubahan perilaku ke arah positif dan konteks kekristenan. Pendidikan agama Kristen dapat mempengaruhi perkembangan pribadi di segala aspek moral hidup masyarakat untuk mendapatkan suasana yang diharapkan. Pendidikan agama Kristen harus bisa disalurkan dalam kehidupan sosial di masyarakat yang bermoral. Dengan demikian, kondisi luar yang mempengaruhi peserta didik, tetapi pendidikan agama Kristenlah yang akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka sehingga menjadi bermoral. Pendidikan Kristen harus memberikan pengaruh atas berbagai gejala sosial dalam kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehadirannya harus menjadi shalom dan memberi warna kekristenan. Gejala sosial yang tidak sesuai dengan kekristenan, pendidik harus mengajarkan kepada murid-muridnya akan dosa yang menjadi penyakit, dan dalam masyarakat mereka seharus mempunyai sikap tegas dalam berbagai gejala sosial seperti perkawinan sejenis, aborsi, pencuri, prostitusi, dan sebagainya. Nah, inilah tugas dan panggilan sekolah Kristen dalam menyuarakan sikap dan tindakan dalam hubungan kemasyarakatan, dan panggilan ini juga memberikan kabar dan sukacita tentang Injil dalam masyarakat. Poin yang keenam yaitu peranan sekolah dan pendidikan dalam membangun masa depan dan bangsa. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, cipta dan rasa maupun dan karsanya, agar menjadi nyata dan berfungsi dalam hidupnya. Sebagai individu,
dan masyarakat menjadi dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan untuk menyiapkan pribadi dalam kesinambungan, kesatuan organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup. Dalam menjalankan kelanjutan pendidikan tersebut harus ada alat sebagai pegangan, salah satunya adalah kurikulum. Adapun peranan pendidikan bagi kemajuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk akhlak dan kepribadian bangsa, belajar dari masa lampau, menjadikan pemuda-pemudi sebagai pemimpin bangsa yang adil dan bertanggung jawab, memberantas kemiskinan dan pengangguran, dan memberantas kebatinan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau